Mengapa seseorang memperdagangkan mobil untuk drum kayu buatan Pakistan? Karena mereka tidak menggunakan kayu sintetis, melainkan pohon besar yang dikeringkan secara alami selama bertahun-tahun. Bahannya sangat langka. Hanya bagian tengah pohon yang bisa digunakan. Sebelum diproses, pengrajin menggunakan kompas untuk mengukur dan menandai desain pada kayu. 3 lingkaran perlu digambar di atas, dengan bagian tengah yang akan dilubangi. Setelah menandai, pengrajin mengebor lubang di sekitar, tapi lingkaran yang lebih kecil. Semua pengeboran dilakukan dengan tangan, jadi sangat memakan waktu dan padat karya. Setelah usaha pagi, kayu akhirnya menembus. Selanjutnya, mereka menggunakan kapak untuk menanggalkan taman, karena tekstur permukaan kayunya longgar, rentan retak dan pecah. Tidak dapat menahan proses pembuatan drum. Membutuhkan palu dan getaran. Kemudian mereka dengan hati-hati membentuk kedua ujungnya, menciptakan tepi miring. Sekarang saatnya untuk melubangi pusat, di mana lubang yang dibor ikut bermain. Mereka memasukkan mata gergaji ke dalam lubang, dan amankan kedua ujungnya membuat gergaji tangan. Kedua pengrajin itu bekerja sama dengan baik, dan setelah 1 jam usaha, hanya dengan dorongan lembut, tunggul kayu lengkap ditarik keluar. Bentuk kasar drum itu kini terlihat. Selanjutnya, mereka bersiap untuk bubut turun. Sebelum itu, pengrajin memasukkan sumbu tengah di dalam untuk menggerakkan rotasi seluruh lot. Instalasi membutuhkan keterampilan, sebagai menemukan pusat yang tepat. Penting sebaliknya, pemrosesan selanjutnya akan berada di luar pusat. Setelah diamankan, mereka memperbaiki kedua ujung sumbu. Dan metode rotasinya cukup sederhana. Motor listrik menggerakkan sabuk untuk memutar kayu, dengan pengrajin yang secara manual mengendalikan alat bubut, mengukir bagian yang tidak perlu. Untuk mempercepat proses, dia pertama kali memotong beberapa alur di atasnya, kemudian menggunakan cangkul untuk menghilangkan bagian yang menonjol. Bagian berlebih di samping juga perlu dipotong alur dulu, lalu digergaji dengan gergaji. Selanjutnya, mereka menggunakan alat bubut lain untuk membentuk tepi luar dengan halus, membuat permukaan halus, dan bahkan sampai tidak ada ketidaksempurnaan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka masih perlu mengukir garis pinggan di atas, langkah yang sangat sulit, di mana setiap penyimpangan alat bubut bisa merusak semua pekerjaan sebelumnya. Sepanjang seluruh proses, pengrajin tidak menggunakan alat pengukur apapun, namun garis pinggang yang diukir mencapai efek seragam sempurna. Keterampilan yang benar-benar menakjubkan. Meskipun sudah terlihat cantik, itu masih kusam dan tidak berkilau. Jadi pengrajin memolesnya, lalu oleskan minyak lidah yang memiliki sifat penetrasi yang sangat baik, memelihara dan melindungi kayu, membuatnya lebih tahan lama dan meningkatkan penampilannya. Setelah serangkaian perawatan, drum tidak hanya terlihat lebih sempurna, tetapi kualitas dan umurnya juga sangat meningkat. Namun interior masih membutuhkan pekerjaan, menghilangkan kelebihan penghematan lembaran kayu untuk mencapai ketebalan seragam dinding bagian dalam. Jika dinding drum tidak rata, suara yang dihasilkan saat diputar akan menjadi tidak seimbang. Akhirnya saatnya memasang kepala drum. Metode mengamankannya cukup sederhana. Menggunakan tali untuk bolak-balik, menghubungkan kedua ujungnya dengan simpul ekstradika di setiap titik crossover. Simpul ini tidak hanya dekoratif, tapi juga memungkinkan untuk menyesuaikan kekencangan drum head. Setelah 3 hari sebuah drum kayu buatan tangan selesai. Apakah menurut Anda mobil bisa ditukar dengan drum kayu?